Selamat pagi, semua. Shalom. Kenalkan, saya Philip Kalvari, mahasiswa praktek dari STT Saat Malang. Ya, saya praktek 2 bulan di GKI BSD, diberikan kesempatan untuk bisa merasakan berlatih gitu ya, pelayanan di ladang Tuhan. Saya asalnya dari Bangka gitu. Senang sekali pada pagi hari ini bisa bersama-sama dengan ibu-ibu sekalian, karena ini pengalaman pertama saya hadir di Komisi Wanita. Jadi ternyata menyenangkan ya, menjadi salah satu yang terganteng di antara ibu-ibu yang paling cantik. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu tema PA kita, yaitu ketika berada dalam kesesakan. Saya mau mengajak ibu-ibu untuk membuka Alkitab. Kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-69. Mazmur pasal yang ke-69. Hari ini kita akan bahas dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Tapi saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, dan ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Saya akan membacakannya untuk ibu-ibu semua. Ibu-ibu bisa perhatikan di Alkitab. Mazmur 69, doa dalam kesesakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Ayat yang ke-11. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi telak bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang dengan kecapi. Peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Ayat yang 30, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagunkan Dia dengan nyanyian syukur. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan beri kami anugerah, Tuhan beri kami kehidupan, Tuhan beri kami nafas hidup. Kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan kasih kami kesempatan berkumpul, bersekutu bersama. Meskipun melalui via online Zoom, tapi kami tetap merasakan satu persekutuan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami ketika kami mau belajar bagaimana kami menghadapi kesesakan-kesesakan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang menolong supaya kami boleh mendengarkan, Tuhan yang pakai jaringan internet sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya juga Tuhan yang berkati anak-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 30 Juli 2018, berarti sekitar 4 tahun yang lalu, ibu-ibu sekalian, ada seorang laki-laki ditemukan tewas dekat rel kereta api di Blaubern, Jerman. Nah, ini foto laki-lakinya ya. Nah, diduga pria tersebut tertabrak kereta api. Namun ternyata pria ini tuh bukan pria biasa, ibu-ibu. Beliau adalah Adolf Merkel. Adolf Merkel ini adalah mantan orang terkaya nomor 5 di Jerman. Dengan kekayaan mencapai 9 miliar US dollar. Nah, kenapa saya katakan mantan? Karena ternyata sebelum ia meninggal, perusahaannya Bapak Merkel ini itu mengalami kebangkrutan karena kerugian yang besar. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Merkel ini ternyata meninggalkan secarik kertas untuk keluarganya dengan tulisan bunuh diri. Ternyata Merkel sengaja melompat ke tengah rel ketika kereta akan melintas, sehingga ia kemudian tertabrak lalu meninggal seketika itu juga. Seseorang yang pernah menjadi orang kaya terlima di Jerman, mengalami kerugian, depresi, lalu memilih untuk mengakhiri hidupnya.
Sungguh hal ini adalah sesuatu yang sangat ironis. Karena Merkel yang kaya ternyata tidak sanggup hidup ketika harus menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan hidup ketika dia harus menghadapi bahwa dia harus jatuh miskin. Ibu-ibu, masalahnya penderitaan dan kesulitan hidup ini itu bukan hanya dialami oleh Merkel seorang diri, tapi juga oleh semua orang di dunia. Semua orang pernah mengalami yang namanya kesesakan, pernah mengalami yang namanya kesulitan hidup, pernah mengalami yang namanya kekecewaan, kesedihan, penderitaan. Semua orang, seharusnya semua orang di dunia ini pernah mengalami hal tersebut. Bahkan termasuk orang-orang Kristen. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka seluruh hidup kita di dunia ini akan lepas dari penderitaan, masalah, konflik. Tuhan Yesus tidak bilang bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka seluruh hidup kita akan lancar dan baik-baik saja. Sebaliknya, Alkitab justru mengajarkan bahwa ketika seseorang menjadi murid Kristus, dia akan mengalami penderitaan, penganiayaan, kesulitan, kesedihan. Sebab dia masih tinggal di tengah-tengah dunia yang berdosa, masih tinggal di dalam kedagingan. Kita bisa melihat salah satu contohnya adalah Daud. Daud itu adalah seorang raja Israel yang luar biasa. Kemana saja ia pergi berperang, Alkitab mencatat Tuhan beserta dengan Daud. Daud itu begitu mengasihi Tuhan, begitu setia kepada Tuhan. Sampai Tuhan itu sangat sayang sekali dengan Daud. Tuhan berjanji bahwa keturunan Daud itu akan menjadi raja umat Israel, turun-temurun. Kalau kita baca Alkitab di dalam Perjanjian Lama, Tuhan menepati janjinya. Bagaimana keturunan Daud itu terus-menerus bertahta sebagai raja, baik itu di Israel maupun di kerajaan Yehuda. Raja seperti Daud yang dekat sekali dengan Tuhan, yang menuliskan banyak sekali mazmur, ternyata juga pernah menghadapi situasi-situasi sulit dan kondisi-kondisi yang menyesakan. Mazmur 69 yang tadi kita baca bersama-sama ini tulis Daud ketika ia menghadapi penderitaan, ketika ia menghadapi kesulitan, ketika ia menghadapi kesesakan dalam hidupnya. Kalau kita lihat di ayat yang kelima, Daud berkata, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ada orang-orang yang membenci Daud. Ada orang-orang yang tidak menyukai Daud tanpa alasan. Bahkan ada orang-orang yang hendak membinasakan Daud. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, Daud berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Daud itu seperti berkata dan dia menyadari bahwa ya mungkin aku berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin karena kesalahanku sendiri aku menderita. Karena kesalahanku sendiri aku menghadapi kesesakan. Namun ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 gitu ya. Saya akan bacakan. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tapi itu pun menjadi cela bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di depan pintu gerbang, dan dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Daud berkata, aku saleh sekalipun tetap ada orang-orang yang mencela aku. Aku taat kepada Tuhan, tetap ada orang-orang yang tidak suka, yang membenci aku, gitu ya. Tetap hidupnya pada akhirnya tetap dicela, tetap disindir, tetap diolok-olok. Dan bagian ini menunjukkan bagaimana Raja Daud itu mengalami kesesakan hidup, mengalami kondisi yang menyesakan, yang tidak enak, ibu-ibu sekalian. Nah, kesesakan yang dihadapi Daud ini bukan kesesakan biasa, gitu ya. Tapi Daud mengatakan di ayat yang kedua dan ketiga, kita lihat bersama-sama. Daud berkata, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada ya tempat bertumpu, aku telah terperosok ke air yang dalam. Tadi kalau kita lihat di ayat yang ke-15 dan ke-16 juga sama, berbicara soal Daud itu seperti tenggelam ke air yang dalam. Dan dia memohon kepada Tuhan supaya ia jangan sampai tenggelam. Gambaran tenggelam ini itu menunjukkan kesesakan yang dialami Daud itu begitu sukar dihadapi.
bahkan mungkin saja mengancam hidupnya Daud. Bapak, ibu-ibu, kalau kita membayangkan seperti berada di tengah-tengah samudra, gitu ya, samudra yang dalam. Kalau kita pergi ke tengah-tengah samudra menggunakan kapal selam, lalu kita keluar dari kapal selam tanpa menggunakan pakaian selam yang sudah didesain khusus, kita akan langsung hancur berkeping-keping oleh tekanan air yang beratnya ribuan bahkan jutaan ton. Ya, kita akan langsung hancur begitu saja. Tapi itulah sebabnya kapal selam itu dibuat dengan begitu kokoh supaya dia bisa menahan tekanan air sehingga tidak remuk oleh tekanan air ketika menyelam di tengah-tengah samudra. Nah, ibu-ibu, demikianlah Daud itu merasakan tekanan-tekanan yang meremukkan dia. Dan kalau Daud itu tidak kuat, pasti dia akan hancur dan lenyap. Namun di tengah-tengah segala kesesakan yang Daud alami, Daud itu berseru minta tolong kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat 2 tadi, Daud berkata, "Selamatkanlah aku ya Allah." Lalu kalau kita baca ayat 14 tadi, Daud berkata, "Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia." Ketika Daud mengalami kesesakan, ketika Daud mengalami ketidakadilan, kejahatan, ketika Daud mengalami situasi yang sulit dan penderitaan, Mazmur 69 berkata, Daud berpaling kepada Tuhan dan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Daud berharap kepada Tuhan ketika ia berada di dalam segala kesesakan. Nah, ibu-ibu, Daud itu bukan cuma minta pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang ke-23 sampai 29 itu Daud berkata, biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat. Mereka itu orang-orang yang membuat Daud mengalami kesesakan. Biarlah mata mereka menjadi gelap. Nah, Daud berdoa seperti ini. Itu permintaan Daud agar Tuhan menjalankan keadilan. Daud itu seorang raja, ibu-ibu. Seorang raja yang punya kuasa di kerajaan Israel pada waktu itu. Kalau ada orang-orang yang nggak suka sama Daud, gitu ya, dia bisa dengan gampang menjebloskan orang itu ke dalam penjara, menghukum orang itu. Gitu. Sama seperti sekarang kalau misalnya kita menghina presiden, kalau kita menghina aparatur negara, gitu. Ada hukumnya, ada undang-undangnya. Gitu. Nah, tapi Daud menunjukkan bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, dia katakan, biarlah Tuhan yang melakukan itu. Berarti Daud menyadari bahwa penghukuman dan penghakiman itu bukan ada di tangan dia, tapi di tangan Tuhan. Daud menyerahkan penghukuman yang adil itu kepada Tuhan yang adil, Tuhan yang maha adil. Daud bukannya nggak mau balas, Bapak Ibu Saudara. Daud itu melihat kejahatan, dan Daud itu tahu bahwa kejahatan ini tidak boleh terus-menerus terjadi. Maka Daud menyerahkannya kepada Tuhan yang adil. Maka Daud menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang membalas dengan adil. Daud bukannya berdoa itu supaya dia bisa, semoga Tuhan balas, aku mau Tuhan menjahati dia seperti dia menjahati aku gitu. Enggak, Bapak Ibu Saudara, enggak, ibu-ibu sekalian. Daud itu bukannya mau balas dendam, tapi ia ingin supaya keadilan Tuhan itu nyata dan kejahatan itu tidak terus-menerus terjadi dan berlanjut terus-menerus. Kita lihat di tengah-tengah kesesakan akibat kejahatan yang menimpa Daud, Daud tetap berharap kepada Tuhan yang maha adil. Daud berharap, Daud percaya bukan dia, tapi Tuhan yang akan menyatakan keadilan. Nah, sekalipun dalam kesesakan, Daud itu punya pengharapan. Sekalipun dalam kondisi yang sulit, Daud itu punya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan. Nah, itulah kenapa kalau kita baca ayat 30 dan 31, Daud itu berkata, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Ayat 31, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Nah, ibu-ibu coba pikirkan, orang seperti apa yang ketika mengalami penderitaan, yang ketika mengalami kesesakan, dia berkata, puji Tuhan. Dia berkata, haleluya, Tuhan itu baik. Gitu ya. Orang seperti apa yang melakukan itu kalau bukan orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan.
Orang yang mengenal Tuhan yang akan menolong, yang akan beserta dengan dia. Daud adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa dalam situasi yang sulit Daud dapat memuji Allah? Ayat 30 tadi menyatakan Daud itu percaya Allah itu sumber keselamatannya. Daud itu berpengharapan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Daud berpengharapan bahwa Tuhan akan menjawab doanya, makanya dia berdoa kepada Tuhan. Daud berpengharapan bahwa Allah yang adil akan menjalankan keadilannya dan tidak akan membiarkan kejahatan dan ketidakadilan. Maka dari itu Daud berdoa kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan karena Daud percaya satu-satunya jawaban dari kesesakan yang dia alami adalah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan. Itulah mengapa Daud bersorak-sorai. Daud memuji Tuhan karena dia ingat dia punya Tuhan yang mendengarkan doanya dan pasti akan bertindak benar dan adil. Ibu-ibu sekalian, bagaimana dengan kita hari ini? Hari ini jangan-jangan kita sama. Mungkin kita sama dengan Daud. Mungkin kita mengalami kesesakan-kesesakan hidup sama seperti Daud mengalami kesesakan-kesesakan hidup. Dan apa yang harus kita lakukan waktu kita menghadapi kesesakan-kesesakan hidup? Kita belajar seperti Daud. Ketika Daud menghadapi kesesakan hidup, Daud datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala pergumulannya di dalam doa. Mungkin beberapa di antara ibu-ibu sekalian ada yang kewalahan, kelelahan, mengurusi anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga setiap hari. Mungkin kita menginginkan rumah tangga yang harmonis dengan suami kita. Kita menginginkan anak-anak kita jadi anak-anak yang berhasil. Begitu. Namun bisa saja kehidupan keluarga kita tidak sebaik yang kita harapkan. Bisa saja apa yang kita ekspektasikan kepada anak-anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu bisa jadi kesesakan kita, ibu-ibu sekalian. Mungkin itu yang ibu-ibu rasakan dan menjadi kesesakan yang dipikirkan, yang dikumpulkan setiap hari. Mungkin itu yang buat kita jadi bertanya, Tuhan kenapa ya Tuhan izinkan hal ini terjadi di dalam keluarga saya? Tuhan kenapa ya Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Dan mungkin kesesakan-kesesakan itu menimbulkan luka. Ketika kita menghadapi konflik di dalam rumah tangga, itu bisa menimbulkan luka. Karena apa yang kita harapkan tidak seperti yang terjadi. Dan kita mengalami kesesakan. Ibu-ibu oleh sebab itu datang dan berdoalah kepada Tuhan. Dalam penderitaan seberat apapun. Bahkan ketika kita tidak mampu berkata-kata. Tuhan kita itu Tuhan yang ngerti bahasa tetesan air mata, ibu-ibu. Waktu kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa isi hati kita yang paling dalam. Sekalipun kita cuma bisa mengerang kesakitan. Roh Kudus berdoa buat kita. Kita katakan Roh Kudus yang berdoa buat kita. Oleh sebab itu kita perlu sekali seperti Daud datang dan berdoa. Sebab tanpa Tuhan yang menjadi jawaban dari kesesakan kita nggak sanggup menghadapi kesesakan. Kita nggak sanggup menghadapi tekanan-tekanan itu. Bahkan Daud sekalipun akan remuk dan hancur. Begitu juga dengan kita. Beberapa di antara kita, ibu-ibu, mungkin kita menghadapi orang-orang yang seringkali konflik dengan kita. Rasanya geram melihat seseorang yang kita rasa, kok dia seperti itu ya? Kok dia seperti ini ya? Namun kita belajar dari Daud, kita tidak berdoa untuk kecelakaan orang lain. Kita berdoa supaya Tuhan yang mendatangkan keadilan. Tuhan yang adil. Tapi kita juga berdoa supaya Tuhan mengasihi orang itu. Tuhan menyatakan kasihnya sama seperti dia menyatakan kasihnya kepada kita. Tentu kita sadar kita bukan orang yang lebih baik. Kita sama-sama orang berdosa. Kita bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih lagi. Dan Tuhan mengasihi kita. Maka kita juga berdoa supaya Tuhan mengasihi orang-orang seperti kita. Ketika kita mampu mengampuni orang lain dan melepaskan kesalahan orang itu, maka di saat yang sama kita juga akan mengalami anugerah kelepasan dari Tuhan sehingga kita lepas dari kesesakan-kesesakan. Dan sekali lagi, perlu sekali berdoa dan datang kepada Tuhan. Ibu-ibu beberapa di antara kita pada waktu pandemi COVID, mungkin ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasih. Atau mungkin karena penyakit-penyakit yang lain kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita sayang. Dan kita jadi bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan begitu cepat
mengambil orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Kenapa harus ada kematian yang memisahkan kita dengan orang-orang yang kita sayang? Ibu-ibu, menarik sekali. Daud menyatakan kepada kita, Mazmur 9, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Daud itu punya harapan. Kita pun juga punya pengharapan yang sama. Bahkan penderitaan tertinggi sekalipun, yaitu kematian yang memisahkan kita, tidak dapat menghapuskan pengharapan kita. Daud berharap dan berpaut hati pada Tuhan karena Daud percaya Tuhan akan menolong umatnya. Kalau kita lihat Mazmur 69 ini juga adalah bagian dari Mazmur Mesianik. Kita baca ayat 22 itu dikatakan, pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ayat 22 ini menubuatkan apa yang terjadi ketika Yesus itu digantung di kayu salib. Ketika Yesus haus, dia diberi anggur asam. Sang Mesias itu sudah mengalahkan maut, ibu-ibu sekalian di atas kayu salib. Sang Mesias itu menyatakan bahwa kita punya harapan, bahwa kematian itu bukan akhir, bahwa penderitaan itu akan berlalu. Oleh karena itu hari ini, kalau kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, dan itu menjadi satu kesesakan buat hidup kita, sehingga kita merasa, apalagi gunanya kita hidup di dunia ini. Maka saya mau katakan bahwa kematian itu bukanlah akhir. Dan bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa nanti kita akan ketemu lagi dengan mereka. Dan kita akan bersama-sama dalam kebahagiaan, di dalam kehidupan kekal dengan Tuhan. Dan kita akan berkumpul bersama. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ratapan. Yang ada hanyalah kebahagiaan bersama Tuhan. Mungkin hari ini kita berdoa gitu ya. Dan mungkin ada yang kita doakan, tapi Tuhan sepertinya nggak jawab-jawab. Kita pengen ada perubahan. Tuhan, kenapa orang ini tidak berubah? Kenapa suami saya tidak berubah? Kenapa anak-anak saya tidak berubah? Tapi seringkali Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib. Ketika kita melewati masa-masa kesesakan itu. Kadang yang mau diubah Tuhan itu adalah hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Jadi penting sekali berdoa dan datang kepada Tuhan supaya kita punya kerendahan hati, mau diubahkan oleh Tuhan untuk bisa kuat menghadapi kesesakan-kesesakan dalam kehidupan ini. Tentu menghadapi kesesakan itu nggak semudah kita ngomong aja ya, ibu-ibu. Tentu prakteknya jauh lebih sulit, jauh lebih susah. Dan ketika kita mengalami kesesakan, kita mengalami yang namanya kesendirian. Kita mengalami yang namanya ketidakharmonisan. Kita mengalami yang namanya kekecewaan. Dan mungkin kita mengalami yang namanya lemah, tidak berdaya. Seorang penulis bernama Caroline Joyce Carty, dia menuliskan satu cerita pendek berjudul Jejak Kaki di Pasir. Ia bercerita demikian, ibu-ibu sekalian. Semalam aku bermimpi berjalan menyisir pantai bersama Tuhan. Di cakrawala terbentang adegan kehidupan. Pada setiap adegan, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku dan sepasang jejak kaki Tuhan. Setelah adegan terakhir dari kehidupanku, terhampar di hadapanku, aku menoleh ke belakang dan melihat jejak kaki di pasir. Aku memperhatikan bahwa berkali-kali sepanjang jalan hidupku, terutama pada saat yang paling gawat dan mencekam dan menyesakan, hanya terdapat sepasang jejak kaki di pasir. Hal ini benar-benar membuat aku kecewa. Maka aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Engkau mengatakan bila aku memutuskan untuk mengikut Engkau akan berjalan bersama aku sepanjang jalan hidupku. Namun aku memperhatikan bahwa pada saat-saat yang paling gawat, yang paling berat menindas hidupku, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Dan aku tidak mengerti mengapa pada waktu aku sangat membutuhkan Engkau, justru Engkau meninggalkan aku. Tuhan menjawab, anakku, Engkau sangat berharga di mataku. Aku sangat mengasihi Engkau, dan aku tidak akan meninggalkan Engkau. Pada waktu Engkau dalam bahaya dan dalam penderitaan, pada waktu Engkau dalam kesesakan, Engkau hanya melihat sepasang jejak kaki saja. Karena pada waktu itu, aku sedang menggendong kamu. Aku menggendong kamu melewati kesesakan dan kesulitan.
bersama-sama dengan kami. Ibu-ibu sekalian, sekalipun kita harus berjalan melewati masa-masa yang sulit dan penuh kesesakan, kita tetap punya pengharapan di dalam Allah. Karena Allah yang beserta kita melewati semua. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ibu-ibu, toh Tuhan kita sudah mati, kayu salib sudah bangkit. Dia sudah menanggung dosa, maut sudah dikalahkan, kematian yang menjadi penderitaan terbesar sudah dibereskan. Masa sih Tuhan tidak sanggup menolong kita melewati kesesakan-kesesakan kita sehari-hari? Tentu Tuhan sanggup. Maka itu, datang dan berdoalah kepada Tuhan. Bersandar hanya pada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Sebab gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur kita semua ketika berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami berjalan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, kami mungkin menemukan banyak kesesakan hidup. Kami mungkin mengalami kesesakan-kesesakan hidup yang sulit, yang tidak enak Tuhan. Tapi ketika kami percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan beserta dengan kami, biarlah kami punya hati yang mau dekat terus dengan Tuhan, yang mau datang menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, dan yang mau berharap sepenuhnya menggantungkan hidup kami hanya kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan, kalau hari ini ada kesesakan-kesesakan hidup kami yang masih kami alami dalam kehidupan kami, kiranya kami benar-benar berpaut hati dan berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami melewati masa-masa yang sulit sekali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.